boleh tawakal pasrah bongkoan turun tok lek ditakdir sugih aku sugih. Itu di zaman Sayyidina Umar ada yang kayak begitu. Sayyidina Umar kemudian marah. Inna sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Ketahuilah bahwa langit tidak pernah menurunkan hujan berupa emas maupun perak. Enggak ada ceritanya. Doa ya Allah rezeki langsung hujan di ngarepan itu Masya Allah. Langsung emas sakilo. Itu malah bahaya menendas ya. Tidak ada ceritanya kayak begitu. Imam Ahmad dulu pernah ada yang tanya, wahai Syekh, bagaimana kalau ada orang dia duduk di rumahnya kemudian dia tidak bekerja, dia hanya menunggu rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang tersebut? Maka katanya Imam Ahmad, hadza rajulun jahilal ilm. Ini orang bodoh, gak ngerti ilmu. Kana sahabat yatajirun wa yamaluna fi nakhilihim. Coba lihat sahabat Kanjeng Nabi. Mereka berdagang, pergi ke pasar, ada yang pergi ke kebun kurma, mereka ngurus kurmanya, bekerja. Bukan duduk-duduk di rumah menunggu. Maka kita diperintahkan untuk bekerja. Orang Yaman dulu, orang-orang Yaman itu kalau berhaji itu gak bawa bekal, bondo dengkul. Mereka pergi ke Mekah gak bawa sangu, terus pokoknya melaku. Begitu ditanya, nahnu al-mutawakkilun, kami ini pasrah nang Gusti Allah. Apa jare Gusti Allah? Ya apa mangane? Apa jare Gusti Allah? Dalih mereka seperti itu. Fa idza qadimu Makkah, tatkala mereka sudah sampai di Mekah, sa'alun nas, mereka meminta makanan kepada orang-orang di sana. Nah, ini tidak boleh, tawakal seperti ini tidak boleh. Maka ditegur oleh Allah dengan menurunkan ayat wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Tazawwadu, berbekallah. Wattaqu adan nas, dan takutlah kalian untuk menyakiti manusia bisu'alikum iyahum, dengan kamu meminta-minta kepada mereka. Ya, wal itsma fi, dan dosa di dalam hal tersebut. Artinya dengan minta-minta, maksa-maksa, itu akhirnya mendatangkan dosa. Jangan seperti itu. Jadi maksudnya khairuz zad, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takut, masih takut nyusahin orang lain, takut melakukan dosa, ya akhirnya takut juga kepada Allah. Tapi pengertiannya seperti itu. Jadi dalam konteks takwa ini tawakal. Dahulu ada sahabat datang ke masjid naik onta. Lah onta itu kemudian nyampe di halaman masjid, kemudian orangnya turun, ditinggalkan begitu saja. Mestinya kalau onta kan ditancang, diikat itu talinya, ya, diikatkan ke pohon biar gak lari. Dia tidak turun dari onta kemudian langsung masuk ke masjid. Bertemulah dengan sahabat yang lain, ditegur, kenapa kamu tidak mengikat ontamu? Apa kata dia? Loh, saya tawakal kepada Allah. Kalau memang ontaku tidak lari, dia tidak akan lari. Kalau memang itu masih rezekiku, dia akan onta itu tidak akan lari. Kalau memang itu bukan rezekiku, meskipun aku ikat, maka dia akan lari. Aku sudah pasrah kepada Allah. Kemudian sahabat ini mengadukan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kalau tidak tahu ya tanya kepada yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Akhirnya tanya kepada Kanjeng Nabi, bagaimana ya Rasulullah tawakal yang benar? Apakah kita tidak melakukan apa-apa kemudian pasrah, atau kita usaha, atau gimana? Maka baginda Rasul menyampaikan hadis yang terkenal, yang masyhur itu, ikilha wa tawakkal. Ikat dulu baru pasrah kepada Allah. Di dalam kitab An-Nawadhir
Namanya nawadir itu kisah-kisah yang unik atau langka. Disebutkan di situ cerita Malik bin Dinar satu ketika mau ke tanah suci. Di tengah perjalanan Malik bin Dinar ini melihat ada burung. Burung ini terbang sambil gigit roti. Loh kok iso manuk kok mangan roti? Ini manuk cicak rowo balik. Karena aneh itu akhirnya dikejar sama Malik bin Dinar. Kemana arahnya burung tadi lari? Terus dikejar. Sampailah ternyata burung itu masuk ke dalam gua. Setelah itu kemudian burung itu keluar lagi. Dia masuk. Malik bin Dinar masuk. Ada apa yang ada di dalam gua? Begitu masuk ternyata di situ ada orang yang tergeletak, kemudian tangannya diikat, kakinya diikat, dan dia makan roti. Oh, berarti roti tadi yang dibawa burung dikasih orang ini. Akhirnya lepaskan ikatan tangannya, kakinya. Kemudian Malik bin Dinar bertanya, kamu ini siapa? Dia mengatakan, saya ini orang yang mau pergi haji. Di tengah jalan saya dirampok, saya diikat tangan saya, kaki saya, kemudian aku dibuang di gua ini. Hartaku semua dibawa pergi. Beberapa hari aku tidak makan. Dan karena aku tidak makan, aku mau mati, aku ini lapar, kelaparan. Kemudian aku ingat sama Allah. Maka kemudian aku berdoa kepada Allah, ya, Allah yang memberikan rezeki, aku pasrah kepada Allah. Maka sejak itu kemudian ada burung datang tiap hari memberikan makan aku, yang ngasih roti tadi itu. Insya Allah. Oh begitu. Ya sudah, ayo kita keluar. Saya juga mau ke tanah suci. Ayo bareng. Di tengah perjalanannya dua orang ini, Malik bin Dinar sama orang yang diikat tadi itu keluar. Kehausan. Kemudian nyari air. Dari kejauhan di situ ada sekumpulan kijang yang dia rupanya minum. Sepertinya ada sumur, nyari sumur, nyari air. Ternyata ada kijang. Ternyata di situ ada genangan air. Di situ kijang itu minum. Genangan air itu banyak sehingga diminum oleh beberapa kijang. Begitu melihat ada kedatangan dua orang ini, kijang ini kemudian lari berhamburan. Wah, ini ada air, ayo kita minum. Begitu dekati, ternyata air itu kemudian meresap ke dalam tanah, menyisakan hanya sedikit air yang hanya cukup 1 gelas 2 gelas untuk dua orang ini. Kemudian saat itulah kemudian Malik bin Dinar ini bertanya-tanya, kok iso? Ya. Tadi waktu kijang itu datang airnya banyak, sedangkan tatkala aku mendekat airnya tinggal sedikit. Kok bisa? Dia munajat kepada Allah. Kenapa ini? Kok bisa terjadi seperti ini? Kemudian ada jawaban, ada suara. Malik bin Dinar, ketahuilah bahwa kijang-kijang itu bertawakal kepada Allah, mengandalkan Allah, sementara kamu mengandalkan tali-tali dan ember.